warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Wahyu Heratunisa. Saya sendiri Muhammad Heldi. Saya Urepidia. Saya Bastian. Selanjutnya kami akan membahas tentang pengertian dan sejarah kompilasi hukum Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya materi dari kelompok lain yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dan sejarah kemunculan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian. Yang perlu kita tahu dahulu bahwasannya kata kompilasi berasal dari bahasa Latin yaitu compilare yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Dalam bahasa Inggris, compilation berarti dalam kata lainnya yaitu himpunan undang-undang. Koesno memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama, sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua, kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu hukum tertentu. Lalu yang kedua ada sejarah. Nah, setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum material di pengadilan agama melalui surat edaran Kepala Biro Pengadilan Agama Republik Indonesia nomor B/1 735 tanggal 18 Februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda. Akan tetapi penetapan agama muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal ini, situasi ini, hukum Islam itulah yang mendorong terjadinya atau dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam tertentu itu di konteks negara ini. Seseorang bernama Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat kompilasi hukum Islam di Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama, untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Yang kedua yaitu persepsi yang tidak seragam tentang syariah yang menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu atau anzalallahu. Yang kedua yaitu tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu atau tanfiziyah. Dan yang ketiga, akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya. Lalu yang ketiga, di dalam sejarah Islam pernah ada 3 negara di mana hukum Islam itu pernah diberlakukan. Yang pertama yaitu sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Al-Amfiri. Yang kedua yaitu di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Dan yang ketiga, hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang. Kemudian pembentukan KHI. Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada 2 jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial pembentukan KHI, yaitu yang A, keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam. Yang kedua adalah keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan bidang keagamaan. Untuk tujuan itu, formulatur KHI menggunakan pendekatan muslahah, mursalah, dan adhara yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. Kombinasi kedua faktor sosial ini adalah latar belakang utama dari dibuatnya KHI. Selanjutnya pemberlakuan. KHI pada tanggal 10 bulan Juni 1991, Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh ketua pengadilan agama dan ketua pengadilan tinggi agama. Pada saat itulah secara formal dan secara de jure KHI diberlakukan sebagai hukum material bagi lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia. Isi pokok instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk yang pertama, menyebarluaskan KHI yang terdiri dari buku 1 tentang hukum perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan, buku ketiga tentang hukum perwafakatan sebagai telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia.
Selanjutnya, proses perumusan kompilasi hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun, harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fikih hasil interpretasi ulama-ulama abad kedua Hijriah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taklid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fikih identik dengan syariah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan. Don, satu lagi, Bas. Ini ada lanjutan aja. Proses penerapan hukum Islam yang simpang siur tersebut di atas tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam praktek peradilan modern karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Jadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan dalam material pada pengadilan agama juga telah menimbulkan keruwetan lain. Kenyataan-kenyataan ini mengharuskan dibentuknya sebuah unifikasi hukum Islam yang akhirnya berhasil pada tahun 1991, yakni kompilasi hukum Islam yang diberlakukan oleh Inpres nomor 1 tahun 1991. Pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, landasan fungsional. Kompilasi hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Az-Zairid dan T.M. Hasbi As-Siddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal, semacam fikih Haji Ijazi, fikih Misri, fikih Hindi, dan fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu kedudukan dan penerapan KHI di Indonesia. Dalam konteks sosiologi, kompilasi yang bersubstansi hukum Islam itu jelas merupakan produk keputusan politik. Instrumen hukum politik yang digunakan adalah Inpres nomor 1 tahun 1991. Selain formulasi hukum Islam, dalam tatanan hukum Indonesia, KHI juga bisa disebut sebagai representasi dari sebagian substansi hukum material Islam yang dilegislasikan oleh penguasa pada zaman Orde Baru. Dengan demikian, KHI mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia karena merupakan sebuah produk hukum dari proses politik Orde Baru. Karena itu, selain berfungsi nisbi, KHI dengan segala bentuknya kecuali ruh hukum Islam merupakan cerminan kehendak sosial para pembuatnya. Dengan demikian, secara ideologis yang KHI berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Dalam paradigma agama, hukum Islam wajib dilaksanakan oleh umat Islam secara kafah, tidak mengenal ruang dan waktu. Penerapannya dalam kehidupan menjadi misi agama yang suci. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami hari ini yaitu kemunculan gagasan KHI dilatar belakangi dan didorong oleh kebutuhan teknis yang yudisial, pengadilan agama. Kompilasi hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis memungkinkan diterapkan seluruh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan pewakafan. KHI mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Islam Indonesia. Baiklah, itu saja yang kelompok 1 dari kelompok kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Dan sampai jumpa.